Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Selamat pagi Pesona Inspira. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Iqbal Santosa. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang PKK, di mana temanya luar biasa sekali, yaitu PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo dengan tema menjadi sahabat anak di era digital dengan Jam Intan. Tentunya kita akan mengobrol selama 1 jam ke depan. Jadi sampai dengan jam 10 nanti kita akan kupas tuntas mengenai tema kita hari ini, yaitu menjadi sahabat anak di era digital dengan Jam Intan. Tentunya saya Iqbal Santosa tidak sendiri nih Pesona Inspira. Iqbal di sini sudah ditemani oleh 2 narasumber yang sudah hadir di studio Radio Pesona. Untuk narasumber kita yang pertama ada Ibu Indah Amir Hussein selaku Ketua Bidang 1 TPPKK Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Mas, ini cerah sekali hari ini. Jadi tidak panas dan juga tidak hujan, sepertinya cocok ya untuk rebahan mendengarkan siaran radio di Pesona FM. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, berarti siap ya kita mengedukasi Pesona Inspira, sebutan dari pendengar radio Pesona ini gitu Bu ya. Pesona Inspira. Oke, iya. Oke, untuk narasumber kedua kita itu ada Ibu Hermi Kristianti selaku Ketua Pokja 1 dari TPPKK Kabupaten Wonosobo. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Iqbal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bu juga hari ini Bu? Alhamdulillah sama seperti Bu Wakil bahwa hari ini cerah, agak-agak mendung. Agak sedikit, mendung ya. Jadi lebih tenang. Lebih santai Lebih juga santai. ya Bu. Jadi kerasa banget Wonosobonya. Iya, kalau nggak mendung sama nggak hujan kayaknya bukan Wonosobo ya. Baik, karena tema kita hari ini yaitu menjadi sahabat anak di era digital dengan Jam Intan. Tapi sebelum kita membahas mengenai topik itu, Iqbal pengen tahu nih tentang mungkin kesibukan PKK atau program PKK di bulan Agustus. Iya. Mungkin ini lagi disibukkan sama apa nih untuk PKK Wonosobo? Bulan Agustus ini kemarin memang kita sudah mulai evaluasi 10 program PKK dan diawali di Desa Kepil, dan ini akan berlanjut hingga nanti awal Oktober Mas, karena kita akan muter di 15 kecamatan. Dan kemarin baru yang ketiga kalinya kita di Desa Sendang Sari seperti Desa itu. Sendang Sari. Ini biasanya agendanya kalau ke desa-desa itu ngapain aja nih? Banyak Mas, kita harus meneliti satu-satu dari administrasi, dari KWT-KWT-nya, dan juga gimana lansia di sana. Khususnya Pojak 1 kita lebih ke lansia dan anak-anak nggih. Oke, Pola berarti asuh seperti fokusnya itu. lansia dan juga anak-anak. Ya kan memang dulu sudah ada pembinaan. Jadi sebelum dievaluasi pembinaan dulu mereka agar supaya administrasinya seperti apa. Oke. Kalau belum paham kita Agar taat administrasi juga ya Bu. Kemarin itu baru evaluasi begitu Mas Iqbal. Untuk sejauh ini nih kondisinya gimana Bu setelah dievaluasi dan juga disambangi kondisi terbarunya nih dari desa-desa yang ada di Wonosobo seperti apa ini Bu? Sebenarnya masih dirahasiakan ya Mas, gitu. karena itu kan masih penilaian dari tim. Tapi overall semuanya baik, alhamdulillah dengan penerimaan yang sangat baik. KWT-KWT juga mulai bertumbuhan. Semoga ini berkesinambungan, tidak hanya waktu kita desa binaan saja seperti itu. Jadi dimohon untuk desa-desa binaan bisa melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan ketika sudah mulai dievaluasi. Betul. Seperti itu. Jangan sampai guyup rukunnya pas dievaluasi saja ya Bu. itu. Berkelanjutan. PKK itu kan berkelanjutan ya. Betul. Gitu. Bagiannya seperti itu. Nah, itu untuk kegiatan yang mungkin sedang dilaksanakan di bulan Agustus. Nah, berhubung karena bulan Agustus sudah hampir berakhir nih Bu. Ini sudah tanggal 29. Rencananya di bulan depan ini ada rencana apa ini Bu? Iya, masih sekitar evaluasi karena kita 15 kecamatan, jadi kita akan menjadwal sampai awal Oktober itu masih evaluasi Mas PKK. Berarti PKK. semua kecamatan harus dievaluasi semuanya. Satu kecamatan dievaluasi satu desa binaan seperti itu, dan itu jadwal juga menyesuaikan dan Insya Allah selesai di Oktober awal. Insya Allah selesai di Oktober awal. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan balik lagi semoga guyup rukunnya jangan dievaluasi saja ya. Setelah itu masih tetap berkelanjutan. Iya harus.
Oke, baik. Mengenai tema kita hari ini, kita langsung masuk ke tema hari ini, yaitu mengenai menjadi sahabat anak di era digital dengan jam intan. Yang menarik adalah kali ini ada muncul kata-kata jam intan. Ini sebenarnya jam intan ini apa ini? Apakah ini jam-jam di mana orang tua harus dekat dengan anak, atau deskripsinya seperti apa ini, Bu? Jadi jam intan adalah program dari TPPKK Jawa Tengah yang merupakan singkatan dari jam interaksi positif dengan anak. Jadi kita sebagai orang tua harus memiliki waktu khusus di mana waktu tersebut dimaksimalkan untuk berkomunikasi dengan anak tanpa ada campur tangan gadget, Mas. Nah, seperti kita tahu bahwasanya belakangan ini di era digital seperti sekarang, gadget itu menjadi tantangan paling Paling real, besar. paling ya gimana ya? Semua orang, bahkan orang tua pun selalu pegang gadget kemana-mana, Betul, apalagi betul. anak-anak. Nah, itu membuat suasana di rumah, suasana kedekatan antara orang tua dan anak itu jadi berkurang. Jadi diharapkan dengan adanya jam intan ini nanti anak-anak bisa dekat dan akrab lagi dengan orang tua. Oh, betul. Karena efek dari akrab dengan orang tua itu banyak sekali, nggih. Kita bisa lebih bisa terbuka, permasalahan-permasalahan yang mungkin hanya dipendam bisa diselesaikan bersama dan cukup di lingkup keluarga seperti itu. Oke. Ini sebenarnya memang tantangan dari tahun ke tahun, dari zaman ke zaman memang berbeda-beda ya. Mungkin kalau saya di zaman dahulu seringnya diomelin karena mungkin zaman saya belum begitu masif handphone. Sama, Biasanya Mas. diomelinnya kalau nonton TV kelamaan. Iya, gitu ya, Bu. Berarti Iya, memang tantangannya iya. setiap zaman ada saja seperti Iya, itu cuman ya, Bu. kalau tantangan sekarang kan lebih kompleks, Mas. Di era digital ini seperti kita tahu bahwanya akses untuk mencari informasi itu sangat full access, dan itu kita kalau tidak bisa mendampingi secara full, takutnya dampak negatifnya yang lebih berdampak daripada betul. positifnya seperti itu. Oke, nah ini yang bisa jadi concern para orang tua yang ada di rumah. Seperti yang kita ketahui ya, nampaknya agak sulit kalau memang harus melepaskan 100% dari gadget seperti itu, kan memang agak sulit. Apalagi kalau kita mau melarang, orang tua juga zaman sekarang pakainya juga gadget. Orang tua Jangankan juga. orang tua, Mas, anak-anak sekarang aja kalau mengerjakan tugas itu tidak lepas dari internet. Betul. Iya, mereka dituntut harus bisa lebih maju di bidang internet, dan era digital ini mereka lebih difokuskan untuk di situ mungkin ya. Dan Itu mungkin sisi positifnya Iya, ya. betul. Positifnya seperti itu. Jadi mudah apabila Dipermudah. ada tugas dari sekolahan begitu. Tapi jadi pinter-pinternya orang tua sendiri ya. Iya, Gimana harus. agar si anak ini ya memanfaatkan gadget memang untuk Iya, belajar seperti itu ya, Bu. betul. Oke. Jangan kecolongan ya, Mas ya. Nah, itu gimana, Bu? Caranya biar gak kecolongan. Mungkin di rumah ada tips and trick yang Ibu terapkan sendiri biar ini boleh deh anak silakan untuk memegang gadget pada saat belajar saja, atau mungkin batasan-batasan apa yang sebenarnya diperlukan untuk anak supaya tidak kebablasan itu pakai gadget. ini jadi kita sebenarnya dari PKK sudah menerapkan jam intan, Nggih. Jam intan itu adalah jam di mana itu adalah interaksi positif antara orang tua dan anak. Tidak perlu lama, hanya mungkin 30 sampai 60 menit. Tapi di waktu jam intan ini diusahakan untuk kita tidak memegang gadget sama sekali. Dan biasanya kalau dulu sudah berjalan dengan senja keluarga seperti itu. Nah, senja keluarga sebenarnya sama dengan jam intan. Jadi kita kalau khususnya yang muslim biasanya setelah sholat maghrib hingga iya. sholat isya itu kita membiasakan diri, khususnya orang tua, mengajak anak-anak untuk melepaskan gadget sebentar. Kita bersama-sama beribadah bersama, diisi dengan mungkin sholat bersama berjamaah, terus kita deres ya, Iya, deres. seperti itu, ngaji bareng-bareng. Setelah itu mungkin ada percakapan dengan anak, entah itu guyon lah, curhat lah, Iya. apa yang terjadi di sekolah hari ini. Jadi orang tua harus tahu anak-anak hari ini apa, ada PR enggak, terus tadi di sekolah gimana, Ada permasalahan tidak? Iya, seperti itu. Terus dilanjut dengan mungkin makan bersama seperti itu. Jadi itu lebih mendekatkan anak-anak sehingga mereka
teralihkan dari gadget seperti itu, dan mereka merasa aman untuk berbicara dengan orang tua. Jadi orang tua tuh harus bisa menjadi teman bagi anak-anak zaman sekarang seperti itu. Teman dan sahabat ya Ibu ya. Jadi mereka tidak lari ke sosmed. Iya, karena memang ceritanya sudah diakomodir di rumah, jadi mungkin ceritanya ke keluarga seperti itu ya, Bu. Betul. Luar biasa. Pembahasan kita masih akan banyak sekali Pesona Inspira. Mungkin setelah ini kita akan bahas lebih dalam juga mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari penggunaan gadget ataupun era digital yang saat ini kita alami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Baik, Pesona Inspira masih di 92,1 FM dan masih di acara PKK Ceria, yaitu cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Kita tentunya masih membahas mengenai menjadi sahabat anak di era digital dengan Jam Intan. Masih bersama dua narasumber kita, yaitu Bu Indah Amir Hussein selaku Ketua Bidang 1 TPPKK Kabupaten Wonosobo dan Ibu Hermi Kristianti selaku Ketua Pokja 1 dari TPPKK Kabupaten Wonosobo. Ini kita akan kupas lebih dalam lagi nih, Bu. Tadi mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari perkembangan digital saat ini nih, Bu. Ini lebih dalamnya seperti apa ini, Bu? Jadi era digital ini memang memiliki dampak yang banyak ya Mas, karena seperti kita tahu dunia digital saat ini berkembang dengan sangat pesat, terutama dengan hadirnya internet yang berkecepatan tinggi, smartphone yang mudah dijangkau, media sosial, serta ada yang terbaru ini adalah AI. Hal ini membawa banyak dampak negatif untuk anak-anak khususnya. Dan dampak ini ada yang positif tentunya dan juga ada yang negatif. Dampak positif mungkin seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak sekali informasi-informasi yang bisa mudah didapatkan. Akses informasi mudah ini bisa membantu anak-anak belajar. Apa saja yang bisa didapatkan dari internet, seperti mungkin video-video edukasi, ada e-book, mungkin ada kursus online juga. Dan anak-anak sekarang juga sudah mulai pintar-pintar, mereka juga bisa berkembang tumbuh dengan peluang ekonomi dari digital, internet dan lain-lainnya, seperti menjadi konten kreator, dari coding seperti itu. Dan dampak negatifnya juga banyak ya Bu Her, monggo disebutkan Bu Her. Di samping tadi ada beberapa dampak positif, saya akan sampaikan tuh dampak negatifnya Mas. Itu seperti kecanduan gawai dan game. Di sini jelas interaksi sosial nyata nggih. Kemudian paparan konten negatif seperti hoax, kemudian pornografi, kekerasan, cyberbullying, dan perundungan di media sosial. Kemudian pelecehan Mas, pelecehan, kasus pelecehan itu sangat meningkat sekali khususnya di Kabupaten Wonosobo dan dilakukan oleh anak-anak sekolah sesama temannya begitu. Kemudian di media sosial, perundungan di media sosial ini menurunkan konsentrasi dan kesehatan fisik Mas, mata lelah, kemudian kurang tidur, kemudian juga mengakibatkan obesitas karena mungkin habis makan tiduran. Karena dengan kecanduan game mereka malas bergerak, malas berinteraksi. Betul sekali Ibu, seperti itu. Jadi mereka lebih enjoy dengan dirinya sendiri di kamar, main game, lupa waktu. Yang sering terjadi. Jadi lupa makan juga Mas. Malas bergerak. Akhirnya besok pagi tahu-tahu ngegame sampai malam. Paginya harus sekolah. Jadi banyak yang mengeluh kurangnya konsentrasi, otomatis mata juga lelah, ngantuk, dan juga kurang tidur. Ending-endingnya ya sekolahnya yang dikorbankan. Sekolahnya ya. Baik. Dengan adanya dampak negatif dan juga dampak positif yang dirasakan, tadi juga sempat disebutkan bahwa sebenarnya ya dengan penggunaan gadget dampak positifnya juga tetap ada ya Bu, tetap ada. Bagaimana kita memanfaatkannya saja sebagai media pembelajaran serta media edukasi. Cuman kalau kontrolnya tidak pintar, ini kayaknya dampak negatifnya juga justru malah lebih besar ya daripada dampak positifnya ya Bu. Seperti buah simalakama sebenarnya. Betul sekali. Betul sekali. Apalagi untuk anak-anak kan mungkin belum ada kesadaran untuk memilih konten-konten yang baik seperti itu ya Bu. Seringkali ya apa saja
yang lewat di beranda, apa saja yang lewat di sosial media ya terserap oleh anak, sehingga perlu adanya peran orang tua. Mungkin ini sebagai orang tua aja nih Bu, kepada Bu Indah dan juga kepada Ibu Hermi. Sebagai orang tua sendiri nih, penerapan pola asuhnya di rumah biar sang anak ini mungkin penggunaan gadgetnya yang baik seperti apa sih yang diterapkan di rumah Ibu masing-masing agar anak juga tidak kecanduan gadget yang diterapkan di rumah ini seperti apa ini Bu? Ya, seperti yang sudah saya awal katakan tadi, kita harus menerapkan jam intan. Kalau dulu mungkin senja keluarga. Jadi setiap habis maghrib sampai kita menjelang isya, kita upayakan untuk selalu bersama-sama tanpa ada gadget di antara kita. Iya betul. Ya, itu untuk kegiatan yang positif, entah itu untuk beribadah bersama, ngobrol, guyon, makan bersama, dan di situ cukup 1 jam saja menurut saya itu sudah cukup untuk bisa mendekatkan diri dengan anak-anak, sehingga anak tidak takut untuk ngobrol ataupun sekedar curhat, hari ini ada ini mah di sekolah, seperti itu. Terus untuk lanjutannya mungkin kita menerapkan apa Mas yang screen time gitu ya Bu? Bukan, internetnya dibatasi untuk anak-anak yang jamnya masih ya Ibu, jamnya dan juga isi kontennya. Ya, isi kontennya itu harus dibatasi karena kita tahu bahwasanya walaupun sudah dibatasi pun kadang muncul konten-konten yang kurang tepat untuk anak ya Bu. Seperti itu. Terus kalau bisa kita harus tahu password HP anak-anak. Jadi kita kalau anak-anak sekolah kita bisa memantau isi HP-nya, laptopnya seperti apa, seperti itu. Oke, kemudian dari PKK Wonosobo sendiri nih Bu, ini kira-kira memiliki program kerja apa nih untuk menemani tumbuh kembang anak terutama di era digital ini? Mungkin para orang tua pengen tahu nih untuk programnya dari PKK Wonosobo, yang mana kita tahu era digital jadi tantangan utama. Ini programnya apa ini Bu? Terima kasih Mas Iqbal, pertanyaannya sangat bagus sekali. Ini tim penggerak PKK Kabupaten Wonosobo khususnya Pojok 1 mempunyai slogan Mas. Oh, slogannya apa ini? Ya, slogannya adalah Ibu adalah andalan keluarga, penebar manfaat untuk sesama. Jargon pertama adalah ibu sahabat terbaik anak dan remaja. Jadi seorang ibu menjadi sahabat. Kalau dulu diperintah orang tua harus nurut karena takut dengan orang tua. Kalau sekarang tidak. Zaman saya masih kayak gitu Bu. Iya, harus merangkul, harus bagi sahabat dan sebagainya. Kemudian yang berarti ibu mampu mengasuh anak dan remaja dengan penuh cinta dan kasih sayang agar tumbuh menjadi generasi muda yang kuat dan membanggakan, begitu Mas. Jadi program yang sudah dilakukan oleh TPPKK salah satunya adalah edukasi ke kecamatan tentang pengasuhan positif seperti itu Mas, ke kecamatan, ke desa, melalui berbagai macam kegiatan tentang pengasuhan yang positif. Jadi pengasuhan yang positif itu seperti contohnya, 1, memberikan perhatian penuh saat anak berbicara, dengarkan dengan sabar dan penuh perhatian tanpa langsung memberikan solusi. Jadi anak-anak kadang cuma pingin didengar aja sebenarnya. Jadi kita harus bisa jadi telinga buat mereka. Seperti itu. Jadi mereka tidak takut untuk bercerita. Dan yang kedua, menggunakan bahasa yang positif. Ya, berbicara dengan kata-kata yang lembut dan membangun. Jadi kayak memberi semangat tanpa menjudge seperti itu, nggih. Dan yang ketiga adalah mengajarkan keterampilan hidup. Nah, ini mengajarkan anak-anak untuk bertanggung jawab dengan membiarkan mereka melakukan tugas-tugas kecil sesuai usia mereka. Jadi seperti kalau yang sudah SD, ayo bangun tidur, dibersihkan sendiri, dilipat sendiri, habis makan dicuci piringnya, seperti itu. Dicuci kembali ya Ibu. Iya. Karena biasanya kurang bersih ya. Kamar pun nanti dibersihkan lagi sama Mbak seperti itu. Tapi mereka harus melipat sendiri, setidaknya melipat sendiri selimut mereka seperti itu. Handuk harus ditempatkan lagi di tempat handuk. Mengajarkan mereka disiplin sejak dini. Terus nomor 4-nya menggunakan pujian seperti good job, kamu hebat. Jangan melihat hasil dari yang apa mereka lakukan, tapi
usaha dari mereka. Itu yang perlu kita apresiasi seperti itu. Dan yang kelima, mengatur batasan dengan empati. Ini maksudnya menjelaskan aturan dengan sabar dan memberikan alasan, seperti kita harus cuci tangan sebelum makan agar tidak sakit, seperti itu. Dan yang nomor 6, menghabiskan waktu berkualitas. Seperti tadi adalah jam intan, seperti itu. Nah, ini yang menarik adalah sebenarnya bagaimana cara kita untuk menerapkan aturan di dalam keluarga ya Bu. Cuman kan yang namanya remaja zaman sekarang kan suka memberontak ya Bu. Dikasih aturan kadang suka rewel. Ini metodenya seperti apa? Apakah nanti misalnya perlu kita terapkan adanya hukuman dan juga hadiah. Kalau misalnya taat akan aturan nanti akan diberi hadiah. Apabila melanggar aturan nanti akan diberi hukuman seperti itu. Apakah itu juga penting untuk diterapkan dalam keluarga Bu? Sebenarnya kurang penting ya. Jadi anak terkesan kalau apa-apa harus dengan hadiah. Jadi kita harus melatih mereka dengan tanggung jawab dan pengertian sebenarnya, dan cara kita berbicara, berkomunikasi dengan mereka disesuaikan dengan umur. Jadi kalau masih anak-anak di bawah 5 tahun, banyaklah pujian seperti itu. Kalau anak-anak yang masih SD umur sampai 12, kadang-kadang harus ada agak keras. Ayo kakak, gini nih, kayak kita mendisiplinkan. Tapi nanti kalau sudah mulai beranjak dewasa, ayolah kita jadi teman. Biar mereka curhatnya juga sama kita seperti itu. Jangan ke orang lain, jangan ke teman, karena kadang ya sebaik-baiknya teman, lebih baik ibunya sendiri yang mendengarkan curhatan, dan pasti itu solusinya yang terbaik seperti itu. Karena solusi dari orang tua adalah berdasarkan pengalaman ya Bu. Iya, Kalau dari teman kan seringnya tidak ya, Bu. Seperti itu. Kemudian untuk kegiatan dari TPPKK sendiri yang biasanya dilakukan di desa atau di kecamatan berkaitan dengan parenting atau edukasinya, ini seperti apa ini Bu yang sudah dilakukan dari PKK Kecamatan Wonosobo biasanya? Biasanya kalau PKK Wonosobo ini memberikan edukasi, biasanya kan untuk sasarannya kebanyakan berarti orang tua ya Bu, atau mungkin ada juga bimbingan kepada guru atau ke anaknya langsung juga dilakukan di sini Bu. Oh iya, dulu pernah Mas kita melakukan sosialisasi ke parenting, itu sasarannya adalah pengasuh. Oh, pengasuh. Karena kan kebanyakan yang mengantarkan ART, ya pengasuhnya itu. Kita sudah pernah mencoba di situ, masuk pada TK-TK, kemudian yang kita edukasi adalah pengasuhnya, begitu. Dan Mas. juga kader PKK-nya ya Bu. Ya, Kita lebih menekankan ke kader wajib, PKK karena mereka adalah teladan pengasuhan positif seperti itu. Juga biar bisa melakukan Iya. sampai tingkat dawe sosialisinya, begitu. Berarti memang sudah ada kegiatan yang dilakukan demi mengedukasi terutama kader PKK yang memang notabene teladan di lingkungan sekitarnya seperti itu. Jadi mereka yang menyebarkan ilmunya, bagaimana parenting yang sebenarnya, bagaimana pengasuhan yang positif. Jadi mereka itu yang harus turun memberikan informasi ke sesama ibu seperti Iya, luar biasa sekali. Jadi harapannya semoga ibu-ibu yang ada di Wonosobo bisa mengambil contoh teladan ya dari teman-teman kader dari PKK. Nah, sekarang kita masuk ke jam intan. Tadi sudah dijelaskan bahwa jam intan ini untuk interaksi yang positif dengan anak, ada waktu khususnya bersama dengan orang tua. Kalau tadi Bu Indah mencontohkan salah satunya misalnya setelah maghrib gitu ya, ada kegiatan bersama dengan keluarga, makan bersama, deres bareng juga seperti itu. Untuk nilai-nilai mungkin kepanjangannya dari jam intan agar masyarakat Wonosobo juga lebih tahu, bisa dijelaskan lagi, silahkan Bu. Kepanjangan dari jam intan itu ada jam intan, J-nya Mas. Itu jalin komunikasi hangat. Jalin komunikasi hangat. Kita sudah jalin komunikasi hangat, itu keluarganya biar hangat, biar harmonis dan biar harmonis, betul. Kemudian A-nya aktivitas bersama, sudah disampaikan Kak Ibu tadi. Kemudian M-nya memberi afirmasi positif. I-nya introspeksi bersama. Jadi jangan salahkan anak, kita harus introspeksi diri untuk bagaimana biar anak itu jenak istilahnya ya Bu, jenak duduk bersama gitu kita. Kemudian N-nya nasihat penuh cinta. T, tanya jawab terbuka. Nah, tanya jawab terbuka. Ajak doa bersama itu A-nya. Kemudian yang
N-nya nikmati kebersamaan. Begitu, Kadang memang Mas. waktu bersama keluarga utuh itu memang kadang di masa sekarang itu memang suatu hal yang privilege ya Mas. Semua sibuk, ayahnya sibuk kerja sampai sore, ibunya juga kadang yang bekerja juga baru Betul, pulang. betul. Anak-anak dengan kesibukan sekolah, les. Kadang memang waktu 1 jam aja buat bisa ngumpul bersama itu sebenarnya sangat berharga. Betul sekali Bu. Iya. Betul. Dan biasanya kalau sudah nyampe rumah, masing-masing sudah sibuk dengan gadgetnya. Iya. Itu yang aduh bener-bener Kadang-kadang satu meja aja iya. Iya, betul. Makan pun kadang Betul. dengan HP mereka masing-masing. Jadi Nah, rasanya dekat dengan yang jauh, tapi Iya, jauh dengan jauh yang dengan dekat. betul, iya. Jadi jangan sampai seperti itu. Kita usahakan di jam intan ini, cukup di jam intan aja. Jadi antara maghrib sampai isya kita usahakan kita berkumpul bersama dengan keluarga, dengan anak-anak, tapi tanpa gadget di antara kita. Wah, itu penting sekali ya. Semoga pesona inspirasi yang ada di rumah juga bisa ya menerapkan hal-hal Bisa. harus ya. Zaman sekarang harus bisa ya untuk Demi generasi ke depan yang lebih baik. Betul. Karena anak-anak kita adalah tanggung jawab kita. betul. sebenarnya. Jangan sampai Ngomong-ngomong, lebih dekat. Mas, generasi muda kita kerjasama dengan Forkos. Oh, dengan Forkos, iya betul. Wonosobo, kemudian dengan Puspaga. Puspaga, oke. Puspaga itu menangani catin, Mas, catin di bawah 19 tahun, tapi non catinnya juga ada. Oh, oke. Kasusnya ada Oh, oke. pelecehan, kemudian KDRT. perundungan, KDRT dan lain sebagainya itu ada di. Bullying. Kita sudah menjadi tim di Puspaga tersebut. Oh, berarti cakupannya juga sudah lumayan besar juga ya, Bu. Iya, sudah. Baik dari calon yang akan menikah, yang di luar dari pernikahan, bahkan anak juga ikut terakomodir di situ ya, Bu. betul. Luar biasa ya. Mari ya sama-sama Pesona Inspira, banyak sekali PR kita yang harus dikerjakan di rumah, tapi tidak apa-apa karena demi terwujudnya keluarga yang harmonis memang perlu untuk dilakukan hal tersebut ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Setelah ini kita akan membahas mengenai praktik pengasuhan digital sehat di Wonosobo. Jadi bagi Pesona Inspira jangan kemana-mana, tetap bersama kami di PKK Ceria. PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. 92,1 FM Radio Pesona, stasiun informasi terbaikmu. Masih bersama saya Iqbal, di mana kita masih di acara PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo. Pembahasannya masih mengenai menjadi sahabat anak di era digital dengan Jam Intan, yang memang merupakan salah satu program dari PKK Wonosobo. Lanjut lagi, tadi sebelum kita jeda iklan, Iqbal sudah menyinggung mengenai praktek pengasuhan digital sehat yang ada di Wonosobo. Nah ini nih Bu, sebagai kader PKK, apa yang bisa dilakukan untuk ikut membangun dunia digital yang baik ini Bu, silahkan. Iya, sebagai kader PKK pertama kita melatih orang tua untuk menerapkan jam intan. Setidaknya kita harus menjadi contoh sebagai orang tua, harus bisa memberikan contoh kepada anak-anak di mana kita harus bisa memiliki jam untuk kebersamaan tanpa gadget di dalam rumah. Sehingga anak-anak bisa lebih dekat dan juga tidak takut untuk ngobrol ataupun sekedar curhat kepada orang tua. Yang kedua, kader PKK harus menjadi teladan pengasuhan positif, yang mana sudah saya sebutkan tadi ada 5 item di depan. Dan yang terakhir, kader PKK harus menjadi agen perubahan positif. Jadi kader-kader PKK di desa itu harus bisa memberikan contoh kepada ibu-ibu di sekitarnya bahwasanya pengasuhan positif itu harus seperti apa, kita harus menangani anak-anak seperti apa, seperti itu. Kadang ibu-ibu belum begitu paham terkait dengan pengasuhan, tapi insya Allah kalau kader-kader PKK kita sudah banyak yang sudah paham. Dan PKK juga sudah bekerja sama dengan dengan beberapa Pihak ya Bu. pihak seperti dengan Forkos yang tadi sudah disebutkan oleh Bu Harmi. Forkos ini adalah Forum Komunikasi Remaja di Wonosobo. Seperti kemarin kita sudah bekerja sama dengan Mas Baim. Ya, kita sempat membuat konten di mana mengenai kita pencegahan ya Ibu, pencegahan pernikahan usia anak. usia anak, pinjol, pinjol juga. game Pinjol online juga, seperti iya. itu. Jadi apa-apa yang sekarang lagi marak
dan digandrungi oleh anak-anak muda seperti itu. Dan juga kita bekerja sama dengan Puspaga yang sudah disebutkan oleh Bu Her bahwasanya Puspaga ini menjadi konselor keluarga untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada keluarga tentang dunia digital. Dan yang terakhir kerjasama TPPKK dengan kecamatan-kecamatan untuk sosialisasi dan pendampingan terkait perlindungan anak di era digital, seperti itu Mas. Oke, ini berarti memang kerjasamanya juga sudah beberapa pihak ikut dan serta berlapis-lapis dan dari kecamatan ke desa, semuanya kader harus di BIM. Nah, seperti betul, itu. Betul, luar biasa. Tadi untuk kader PKK-nya sendiri juga sudah banyak hal yang dilakukan, mulai dari kader PKK yang harus menjadi agen perubahan positif, kader PKK juga menjadi teladan. Harapannya kalau misalnya sudah ada sosok teladan di dekat masyarakat, jadi tahu hal-hal apa saja yang harus dilakukan apabila terjadi kebingungan tentang parenting atau pengasuhan di era digital saat ini. Iya, betul. Dan adanya Puspaga, adanya Forkos itu juga mereka jadi lebih dekat seperti itu. Seperti Puspaga kan juga tidak hanya tentang digital dan lain-lain, tapi juga ada yang catin, jadi pernikahan usia anak, ada KDRT, itu bisa dikomunikasikan di Puspaga. Jadi kekerasan pada anak perempuan itu bisa dikomunikasikan atau dikonselingkan di Puspaga. Kita dari pihak PKK juga bekerja sama dengan Puspaga, Ibu, betul seperti sekali. itu, membantu para perempuan ataupun anak-anak dengan masalah-masalah pribadi yang insya Allah dijaga kerahasiaannya seperti itu. Oke, luar biasa. Berarti kalau sekarang misalnya ada masalah keluarga mengenai anak, rumah tangga dan lain sebagainya, sudah tidak bingung mau cerita kemana ya Bu? Dan pasti diberikan solusi yang terbaik seperti dan itu. tenang, kerahasiaannya juga terjamin. Aman. Baik, karena pembahasan kita seru sekali, namun sayangnya waktu kita terbatas nih Bu. Langsung terakhir aja nih sebagai closing statementnya, mungkin dari Bu Indah dulu atau mungkin Bu Her dulu nih. Dari Bu Indah dulu saja ya, tentang harapannya untuk dunia digital ke depannya, khususnya untuk anak atau mungkin orang tua ini Bu. Oke, kedepannya dunia digital untuk anak-anak adalah dunia digital yang aman, sehat, edukatif, adil, dan membentuk karakter yang baik. Jadi kita berharap era digital ini bisa membentuk dan memberikan dampak yang positif lebih banyak kepada generasi yang masih muda, generasi yang masih kita bilang Gen Z ya. Gen Z, betul. Jadi biar mereka itu bisa mengembangkan potensi mereka dengan era digital ini, seperti itu. Dan pesan untuk orang tua di luar sana, dunia digital ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi ini alat belajar dan berkarya, tapi juga bisa membawa resiko bila tidak bijak digunakan. Oleh karena itu peran orang tua sangat penting, bahwasanya kita harus mendampingi anak-anak kita dalam menggunakan digital ini, dalam menggunakan sosmed. Jangan hanya membatasi, tapi kita juga harus mengarahkan bagaimana komunikasi yang baik dengan anak-anak. Terus dibiasakan untuk jam intan tadi Mas. Jadi kita mengajari mereka dengan cara yang bijak, bukan dengan cara yang takut. Betul. Dan kita harus bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita dalam menggunakan era digital ini dan menyeimbangkan mana yang dunia maya dan juga mana yang dunia nyata. Jadi kita harus bisa membagi waktu, mendisiplinkan anak-anak bahwasanya waktu belajar kapan, waktu nge-game ada waktunya sendiri-sendiri ya Bu. Itu. Dan intinya komunikasi antara anak dan orang tua itu harus terbuka seperti itu. Oke, Bu Her ada yang ingin ditambahkan lagi mungkin untuk orang tua? Mengenai tadi yang digital aman, kemudian edukasi itu apa? Dalam digital edukasi, internet menjadi ruang belajar yang menyenangkan. Anak-anak bisa mengakses ilmu, kreativitas, dan pengalaman baru dengan cara yang interaktif. Ilmu bukan hanya hiburan semata. Kemudian tadi dunia digital yang sehat untuk tumbuh kembang. Teknologi membantu keseimbangan
tidak membuat anak kecanduan layar. Ya, betul. Ada inovasi yang mendorong aktivitas fisik, sosial, dan emosional anak. Kemudian selanjutnya lah dunia digital yang inklusif, Mas, dan adil. Di sini semua anak tanpa memandang latar belakang atau tempat tinggal bisa punya akses yang sama ke teknologi internet dan sumber belajar digital. Satu lagi, Mas, dunia digital yang membentuk karakter positif. Harapannya anak-anak belajar nilai etika, empati, kerjasama, serta langsung jawab saat menggunakan media digital. Begitu, Mas, kurang lebihnya. Oke, luar biasa sekali ya. Semoga warga masyarakat Wonosobo khususnya Pesona Inspira setelah mendengarkan talk show pada siang hari ini makin sadar bagaimana pola asuh ataupun menjadi sahabat dari sang buah hati di tengah era digital dengan menggunakan jam intan tadi. Terima kasih kepada dua narasumber kita yang sudah hadir pada kasih siang juga, hari Mas. ini. Luar biasa kesempatannya. Semoga jangan kapok ya datang ke Radio Pesona. Ditunggu lagi tema-tema selanjutnya loh, Bu. Justru saya programkan, Mas. Saya terpesona dengan Mas Iqbal. Silakan Bu, bisa datang setiap minggu. Saya insya Allah di sini karena saya kerja di sini ini, Bu. Baik, terima kasih kepada Bu Hermi selaku Ketua Pokja 1 TPPKK Kabupaten Wonosobo. Terima kasih kepada Ibu Indah juga Sama-sama, Mas. selaku Ketua Bidang 1 TPPKK Kabupaten Wonosobo. Semoga informasinya bermanfaat bagi Pesona Amin. Inspira Amin. dan semoga Diterapkan. Jangan cuman informasinya didapat tapi diterapkan juga ya. Dan nantikan dialog PKK ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo edisi selanjutnya tentunya dengan tema-tema yang tidak kalah menarik. Saya Iqbal Santosa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. PKK Ceria, cerita ringan dan inspiratif dari PKK Wonosobo.